Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas kuliah bahasa dasar semester 2 dosen pengampun Amrizal Eskom Mkom. Disusun oleh dengan saya sendiri Tasya Kusnindi dengan NIM 2425431118 dengan program studi teknologi rekayasa komputer di jurusan teknologi pertanian dan komputer Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 2025. Di sini saya akan membacakan 20 soal tentang HTML. Soal pertama, tag HTML untuk membuat paragraf adalah P. Jawaban yang benar adalah C. Soal kedua, tag yang digunakan untuk menampilkan gambar di HTML adalah image, IMG. Jawabannya adalah A. Soal ketiga, atribut HTML untuk menentukan tautan link adalah href. Jawabannya yang benar adalah B. Soal keempat, manakah dari tag berikut yang digunakan untuk membuat daftar bernomor? Jawabannya yang benar adalah C. Soal kelima, tag HTML untuk membuat baris baru adalah, jawaban benar adalah A, BR. Soal ke-6, atribut ALT pada tag IMG digunakan untuk C. Menampilkan teks alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan. Soal 7, HTML adalah singkatan dari C. Hypertext Markup Language. Soal ke-8, tag hand digunakan untuk B. Menyisipkan elemen-elemen seperti liter, style, dan math. Ke-9, tag HTML digunakan untuk membuat hyperlink adalah B. Selanjutnya yang ke-10, tag HTML yang digunakan untuk membuat from input text adalah B. Input type text. Soal 11, tag HTML untuk membuat sebuah tabel adalah A. Table. Untuk membuat kolom dalam sebuah tabel HTML digunakan tag CTB. Ke-13, tag strong dalam HTML digunakan untuk B. Membuat teks tebal dalam makna penting. Elemen M dalam HTML menandakan penekanan emphasis dalam bentuk miring. Jawaban benar C. 15, untuk menggabungkan beberapa sel dalam satu baris pada tabel digunakan atribut C. Closespan. 16, atribut HTML yang digunakan untuk memberikan identitas unik pada elemen adalah B. ID. 17, untuk menambahkan komentar di HTML digunakan sintaktis B. Komentar. 18, tag HTML div digunakan untuk D. Membungkus blok elemen atau area konten. 19, tag span biasanya digunakan untuk B. Membuat konten inline yang bisa diberi gaya style. 20, atribut target link pada tag A berfungsi untuk jawabannya adalah A. Membuka link di tab baru. Soal yang berikutnya 20 soal tentang PHP. Soal pertama, ekstensi file default untuk file PHP adalah C. PHP. Soal yang kedua, fungsi echo dalam PHP digunakan untuk menampilkan output. Jawaban yang benar adalah B. Soal ketiga, sintaks yang benar untuk membuka tag PHP ialah jawaban yang benar adalah B. Yaitu PHP. Yang keempat, variabel dalam PHP diawali dengan simbol. Jawaban benar adalah C. Soal kelima, fungsi set dalam PHP digunakan untuk B. Mengecek apakah variabel sudah di set dan tidak nol. Soal ke-6, cara yang benar untuk membuat komentar satu baris di PHP adalah
Jawaban benar adalah B. Soal ke-7, perintah include dalam PHP digunakan untuk menyisipkan file PHP lain. Jawaban benar adalah C. Soal ke-8, operator perbandingan untuk sama dengan dalam PHP ialah. Jawaban benar adalah B. Soal ke-9, perintah untuk menghentikan skrip PHP adalah C. Exit. 10, fungsi len digunakan untuk C. menghitung panjang string. Soal ke-11, fungsi staller digunakan untuk B. mengubah string menjadi huruf kecil. Ke-12, cara mengidentifikasikan fungsi di PHP dalam data kunci. Jawabannya adalah A. Function. Ke-13, struktur kontrol if digunakan untuk B. mengeksekusi kode berdasarkan kondisi. 14, perulangan for cocok digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Soal ke-15, untuk menangani from HTML di PHP, kita bisa menggunakan variabel superglobal. Jawabannya adalah D. Soal 16, fungsi include on key dalam PHP berfungsi untuk A. menyisipkan file hanya sekali. 17, untuk memulai sesi session PHP digunakan. Jawabannya adalah B. Session start. 18, fungsi array dalam PHP digunakan untuk A. menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. 19, fungsi explode dalam PHP digunakan untuk B. memecah string menjadi array. 20, manakah yang merupakan superglobal PHP? Jawabannya ialah C. 20 soal tentang MySQL. Soal pertama, MySQL adalah pembahasan MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional. 2, perintah untuk menampilkan seluruh data dari tabel siswa adalah C. Select from siswa. 3, perintah untuk membuat database baru bernama perpustakaan adalah D. Create database perpustakaan. 4, untuk menghapus database sekolah digunakan perintah C. Drop database sekolah. 5, tipe data yang cocok untuk menyimpan teks pendek seperti nama adalah B. Varchar. 6, kunci utama dalam tabel disebut C. Primary key. 7, perintah untuk menghapus semua isi tabel tetapi tetap menyimpan struktur tabel adalah D. Truncate tabel. 8, perintah untuk menambahkan kolom baru dalam tabel adalah C. Alter tabel. 9, kata kunci untuk mengurutkan hasil query adalah order by. 10, untuk menampilkan data yang tidak duplikat digunakan perintah distinct. 11, operator logika untuk dan dalam SQL adalah A. N. 12, perintah untuk mengubah data pada tabel adalah C. Update. 13, fungsi count digunakan untuk B. menghitung jumlah data. 14, manakah di bawah ini yang merupakan perintah DDL? C. Create. 15, untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi perintah dalam where digunakan C. Or dan N. 16, perintah untuk memilih database yang ingin digunakan adalah use name database. 17, untuk menambahkan data ke tabel digunakan perintah B. Insert into. Fungsi dari for key adalah C. menghubungkan dua tabel. 17, query select from siswa where and like